Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat, jasmani maupun rohani. Meskipun kita masih belajar di rumah, ingat selalu jaga protokol kesehatan yang diterapkan agar kita terhindar dari virus bahaya COVID-19. Hari ini Bapak akan membawa materi tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 2 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah kamu melalui beberapa tahap dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 sekarang, semuanya pasti bisa baca. Dari mana kalian bisa baca? Pasti guru-guru kalian telah mengajarkan kalian dengan pengenalan huruf, huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Dari huruf akan membentuk kata. Dari kata akan membentuk sebuah kalimat. Dari beberapa kumpulan kalimat akan membentuk paragraf. Nah, disitulah kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ada di dalam paragraf. Untuk lebih jelasnya, kalian harus mengikuti materi Bapak dan memahaminya dan simak baik-baik. Ikut ya, jangan tidak. Lihat penjelasan Bapak selanjutnya. Kembali lagi bersama Pak Ode, siap-siap untuk mengikuti pelajaran saya. Tetap selalu semangat dan jaga stamina. Tema kita hari ini adalah tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang akan kita bahas hari ini. Mari kita pelajari perlahan-lahan tapi pasti. Gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan suatu ide utama. Ya, di situ kalian baca gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama. Ada juga yang menyebutkan pokok pikiran, ada juga yang menyebutkan ide utama. Nah, itu juga sama artinya gagasan pokok. Gagasan pokok itu letaknya ada di kalimat utama. Kalimat utama sendiri posisinya ada di awal paragraf dan ada di akhir paragraf. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga dengan ide penjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung sebagai gagasan tambahan informasi gagasan pokok. Langkah-langkah dalam cara menentukan gagasan pokok atau ide pokok. Yang pertama, kamu baca kalimat demi kalimat agar kamu menemukan di mana ide pokok. Tidak boleh bercanda atau usil kepada teman-temannya ketika dalam belajar atau membaca ya. Yang kedua, temukan kalimat utama. Nah, setelah kamu baca, kamu lihat di mana letak kalimat utamanya, apakah di awal atau di akhir. Setelah kamu temukan kalimat utama, lalu kamu tentukan ide pokoknya. Begitu ya. Itu cara menemukan gagasan pokok pada paragraf. Mari kita analisis bareng-bareng agar kalian lebih paham. Pak Ode berikan satu contoh paragraf, tentang tari payung. Tari payung adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Beberapa suku yang ada di daerah ini adalah suku Koto, Bodi, Piliang, dan Caniago. Dulunya tari payung ini merupakan sebuah ritual yang sering dilakukan di setiap acara adat suku-suku tersebut. Nah, ini contoh satu paragraf.
kita bahas yang mana kalimat utamanya, yang mana ide pokoknya, dan yang mana ide pendukungnya atau gagasan pendukungnya. Nah, ya ini dia. Kalimat utama terletak pada kalimat 1. Yang mana kalimat 1? Ya, ini. Kalimat 1 itu yang ini. Tari payung adalah tarian. Kode garis bawahi. Nah, ini. Tari payung adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, ini udah boleh dijelaskan ya. Nah, ini. Lalu gagasan pokoknya yang mana, Pak? Kita kan sudah menemukan nih kalimat utamanya yang kode garis bawah ini, yang garis kuning. Ya, itu kalimat utama. Berarti gagasan pokoknya adalah asal tari payung dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, ini namanya gagasan pokok, awal atau inti pembicaraan gitu ya. Lalu gagasan pendukungnya, nah ini. Beberapa suku yang ada di daerah ini adalah suku Koto, Bodi, Piliang, dan Caniago. Kan tadi sudah kita bahas tuh, gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah ini, jadi itulah contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sampai sini teman-teman sudah mulai paham? Nah, kalau tidak, nanti kita jelaskan kembali. Lanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Gagasan pokok secara jelas atau eksplisit dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Apa sih Pak itu deduktif? Apa sih Pak itu induktif dan campuran? Jadi paragraf itu di dalam kalimat utamanya ada 3 ya, 3 jenis, yaitu paragraf deduktif. Itu kita lihat di sini penjelasannya. Apa itu deduktif? Gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Nah, berarti gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Kita tahu sendiri gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Induktif. Induktif gagasan pokoknya ada di akhir. Berarti kalimat utamanya ada di akhir. Karena untuk menemukan ide pokok itu kita harus menemukan kalimat utama. Dan campuran. Gagasan pokoknya ada di awal dan di akhir ya. Untuk lebih jelasnya Pak Ode berikan satu contoh setiap masing-masing. Nah ini. Contoh gagasan pokok paragraf deduktif. Nah, tadi kita bilang itu di awal atau D. Kamu ingat kata D berarti depan. Ya. Ada banyak manfaat mengkonsumsi buah pisang. Buah pisang memiliki kandungan gizi yang sangat baik, kaya akan mineral dan juga vitamin A serta vitamin B yang berupa tiamin dan riboflavin. Buah pisang mampu memberi energi dan menambah berat badan, memperkuat tulang, mengatasi sembelit, meringankan stres, mengatasi MAG, dan mampu menurunkan tekanan darah. Masya Allah. Khasiat buah pisang ya, ternyata selama ini memiliki kandungan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Yang mana Pak gagasan pokoknya? Kita lihat, kita harus menemukan dulu kalimat utamanya yang mana. Nah, karena deduktif berarti dia ada di awal. Ada banyak manfaat mengkonsumsi buah pisang. Itu adalah kalimat utamanya. Kita lihat. Nah, jadi gagasan pokok tersebut terletak pada kalimat awal. Yang mana? Ya tadi ada banyak manfaat mengkonsumsi buah pisang. Jadi gagasan pokoknya adalah manfaat mengkonsumsi buah pisang. Bagaimana? Teman-teman sudah mulai memahami? Disimak baik-baik.
Lanjut ya. Selanjutnya, contoh gagasan pokok paragraf induktif. Tadi kita udah bahas, induktif itu ada di akhir ya. Kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Lahir di Tanjung Pura. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Lahir di Tanjung Pura, Langkar, Sumatera Utara pada 28 Februari 1911. Ialah Amir Hamzah, seorang sastrawan angkatan pujangga baru. Karya-karyanya yang lain berupa terjemahan, yaitu Setanggi Timur dan Bhagavad Gita. Itulah Amir Hamzah dan karya-karyanya yang melegenda. Kita udah tahu nih, oh ini mah induktif, berarti dia ada di akhir kalimat utamanya. Kalau begitu, gagasan pokoknya ada di akhir juga. Kita lihat, ya. Gagasan pokok paragraf tersebut terletak pada kalimat akhir di dalam paragraf, yaitu Amir Hamzah dan karya-karyanya ya. Nih. Jadi kalimat utamanya ada di akhir. Di garis merah ini ya. Adalah kalimat utama. Yang kita ambil adalah gagasan pokoknya, tidak semuanya kita ambil dari kalimat utama, kita ambil gagasan pokok atau inti pembicaraannya. Selanjutnya, contoh gagasan pokok paragraf campuran. Yuk kita baca sama-sama lagi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa menjadi unsur yang sangat penting dalam kelancaran berkomunikasi. Bahasa merupakan suatu yang unik, dinamis, manasuka, konvensional, dan produktif. Kelima hal tersebut dikenal sebagai hakikat bahasa. Hal-hal yang menjadi ciri atau sifat bahasa. Mana sih Pak kalimat utamanya? Karena dia campuran, berarti ada dua. Kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir. Nih, boleh kasih lihat jawabannya. Ya, pengertian bahasa ada di awal, sedangkan hakikat bahasa ada di akhir. Nah, itulah ya contoh-contoh gagasan pokok deduktif, gagasan pokok induktif, dan gagasan pokok campuran. Mudah-mudahan kamu lebih paham ya, bisa memahami dengan menyaksikan penjelasan dari Pak Ode melalui PowerPoint ya. Kalau belum lebih paham boleh ditanyakan lagi ke Pak Ode agar kita berdiskusi bareng-bareng ya. Nah, berarti penjelasan saya sudah selesai. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Penjelasan yang sudah Bapak paparkan, apakah kalian sudah paham atau ada yang belum paham? Boleh kalian tanyakan ke Bapak dan kita diskusikan kembali. Bapak simpulkan bahwa dalam paragraf ada dua gagasan, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok ada di kalimat utama. Kalimat utama letaknya ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, dan campuran. Sedangkan gagasan pendukung letaknya adalah setelah gagasan pokok atau setelah kalimat utama. Karena gagasan pendukung sebagai tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Demikianlah penjelasan dari Bapak. Semoga kalian dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.